Bisa nggak Kesang? Waduh, tahu dah, gimana ntar aja dah. Hah, tapi kayak nggak mungkin, kan PSI partai kecil, nggak mungkin lah Kesang, nggak mungkin lah. Sungguh sadis penganiayaan ini. Al Fakir ngutuk keras ini ketua umum parpol yang nindas perempuan berlebihan, ya kan? Konon katanya, udahlah, nggak usah pakai konon katanya, itu namanya gosip, ya kan? Jangan khawatir, masih nggak ada apa-apanya dibandingkan korban 6 KM 50. Ya, KM 50 tuh ya, itu lebih sadis lagi daripada perempuan ini. Ini perempuan ini masih nggak ada apa-apanya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al Fakir Abi Faisal pada kesempatan hari ini, saudara, Sabtu 5 Oktober 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Semoga sehat, mulia, barokah, amin. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan, nggak mau berubah, nggak mau berjuang. Apa kabar otak? Otak mana otak? Ketua umum parpol politik besar, parpol besar, ketua umum parpol besar nganiaya seorang perempuan. Ya elah, cemen banget sih lu. Kalau ngomong udah paling iya, kirain suhu, kirain ini jadi teladan, kan ketua. Ternyata cupu, ya elah. Berani sama perempuan. Cemen amat cara mikir lu. Ngaku wakil rakyat, ngaku ketua umum partai politik. Kalau masih berani perempuan, cuaks, ya kan? Sekalian aja kalau mau berani itu jangan sama perempuan. Kalau mau berani itu sama anak kecil tuh, anak kecil yang nanti akan jadi wapres. Itu siapa tuh anak kecil? Ya, anak kecil kalau berani nggak tuh sama anak kecil? Kalau laki-laki sama laki-laki ya, sama laki-laki aja. Kok sama perempuan? Elah lu cemen banget. Ketua umum parpol dipolisikan karena dugaan aniaya wanita sampai masuk rumah sakit. Siapakah itu? Siapa coba menurut saudara? Nih Al Fakir kasih simulasi ya. Siapa? Satu Bahlil, ya kan. Kedua Surya Paloh, ya. Siapa Zulkifli Hasan atau siapa? Kita bacain dulu beritanya sebelum kita saudara jawab di kolom komentar ya. Sunan belum membocorkan siapa nama ketua umum parpol tersebut, termasuk inisial terduga pelaku. Pengacara Sunan Kalijaga melaporkan ketua umum partai politik ke Polda Metro Jaya. Laporan ini diduga terkait penganiayaan terhadap seorang wanita. Tadi malam kami sudah buat laporan di Polda Metro Jaya, kata kuasa hukum Sunan. Nah, Sunan belum membocorkan siapa nama ketua parpol tersebut, termasuk inisial terduga pelaku. Oh, belum ada inisialnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi bolehlah kita hanya pertanyaan, ya kan? Nggak boleh kita walaupun bilang diduga, ya kan? Bahlil misalnya, nggak boleh ngomong diduga Bahlil karena belum ada inisialnya yang keluar, ya kan? Dan lain sebagainya macamnya, nggak boleh, gitu. Nah, pada Kamis 3 Oktober malam, Sunan mengatakan akan melaporkan ketua umum partai politik ke polisi. Pernyataan itu disampaikan Sunan melalui story Instagramnya. Besok akan kami buat atas nama terduga pelaku oknum ketua partainya. Dalam postingan tersebut, Sunan tampak berdiri di samping terduga korban yang sedang menjalani perawatan di fasilitas kesehatan. Bagaimana menurut saudara? Mungkin ada yang mau diskusi dah tuh, komentar di kolom komentar. Dalam hal ini, tentu saja mau aniaya apapun, kekerasan apapun kepada perempuan, ya kan, nggak akan dibenarkan. Karena dalam Islam itu perempuan itu ibaratnya di rumah itu seperti ratu, ya kan? Dia mau naruh barang di mana, naruh ini di mana, suka-suka dia aja, kan dia ratunya, gitu kan? Dimuliakan perempuan dalam Islam, bukan hanya sekedar teori, tapi itu sudah pernah terjadi, dibuktikan oleh para sahabat, bahkan dibuktikan oleh Nabi SAW. Bagaimana itu ada ilmu parenting, di situ ada ilmu parenting, bagaimana suami, bagaimana bapak, bagaimana seorang ayah memperlakukan perempuan, di situ ada di situ. Makanya inilah pentingnya kita bersama di barisan habaib dan ulama lurus. Kalau kita di barisan habaib dan ulama lurus, segala hal bukan hanya tahu, tapi kita mampu mengaplikasikannya, mampu melakukannya, mengamalkannya. Karena sudah ada ilmunya, ya kan? Bersama di barisan habaib dan ulama lurus, bukan hanya ibadah, soal ibadah, maulidan, sholawat, bukan hanya sekedar ritual, sholat, puasa, zakat, haji, bukan. Tapi kita bisa tahu dan mengaplikasikannya secara total, ya kan? Dan itu bukan sekedar teori, tapi langsung praktek, ya kan? Bersama di barisan habaib dan ulama lurus, ya kan? Kita tahu Islam itu secara kafah total, mulai dari politiknya Islam, mulai dari negara ternyatanya harus diatur oleh Islam. Oh, ternyata begitu. Nah, itu bersama di barisan habaib dan ulama lurus, ya kan? Oh, ternyata keluarga itu bukan hanya sekedar walimahnya yang syar'i, tapi juga membina dari bawah keluarga, ya kan? Bukan seperti membina seperti orang-orang sekuler, dibina dengan uang, dibina dengan materi, dibina dengan hak-hak yang hal-hal yang maknawi, cinta dan lain sebagainya macamnya, bukan. Tapi dibina berdasarkan kuah spiritual. Yaitu apa? Kuah spiritual. Berdasarkan, ya kan, nilai-nilainya segala hal itu ibadah. Nah, itu rumah tangga. Nah, kalau nggak tahu deh kalau sistem yang lain sekuler, kapitalis,
Fakta yang tadi ini barusan, fakta bobrok, ada ketua umum partai politik, ya kan, aniaya seorang perempuan, kan bobrok itu namanya. Terus dia ngaku Islam, ngaku KTP Islam, terus coba tanya pemahaman dia tentang parenting Islam sampai di mana? Nol. Kenapa? Karena hanya sibuk berdiri sendiri, hanya sibuk ngurusin partai politik, bukan ngurusin entar makan apa, tapi nanti makan siapa, nanti makan siapa. Nah, dalam hal ini Dokter Tipa buka suara, ya, di X-nya, di Twitternya. Astagfirullahaladzim, siapa lagi ini ketua umum partai menganiaya cewek udah setahun, ya setahun, udah setahun. Coba kalau kayak gini habaib ulama, wah goreng udah. Jangan tinggal di Indonesia, tinggal di Yaman. Jangan tinggal, ini Indonesia, ini Pancasila. Jangan kekerasan kepada perempuan, ham, feminisme, pret. Tapi kalau dilakukan oleh ketua umum parpol, coba siapa yang berani ngomong? Nggak ada. Kecuali Bang Refli Harun. Ya kan, Bang Refli Harun tadi Al-Fakir seperti lihat tuh update-nya, live streamingnya, bahas kayak ginian ketua umum parpol ternyata, ya kan, entahlah siapa namanya, ya kan. Nah, menurut Dokter Tipa berarti laki-laki kan nggak mungkin perempuan, ya kan, nggak mungkin. Masa ada perempuan nganiaya perempuan, ini kan lucu kan. Berebutan apa? Berebutan warisan atau berebutan apa? Nah, ini kan apa, ketua umum partai menganiaya seorang perempuan, ya kan. Entah itu perempuan yang dimaksud apa, istrinya kah atau anaknya kah, nggak tahu lah, ya kan. Ketua umum parpol baru jadi ketua umum parpol aja udah nindas perempuan. Gimana nih orang jadi menteri? Gimana nih orang jadi presiden? Bakal ditindas abis, diinjak abis itu kali ya, rakyat kali ya. Kepada perempuan aja ditindas gitu kan. Mirip kayak film-film drama-drama Korea gitu kan, drama-drama Cina gitu kan. Dracin itu kan. Ditindas habis. Baru juga ketua partai politik, ya kan. Beruntung nih orang nggak jadi menteri. Taulah kalau nanti jadi menteri, kita akan bahas di video yang akan datang. Ketua umum parpol siapa sih dia itu yang laki-laki? Coba Al-Fakir nanya ke saudara. Pertama Bahlil. Kalau Bahlil kita punya pemahaman sebelumnya, punya maklumat sebelumnya. Pernah ada preman yang bubarin diskusi itu. Kok bisa sama Bahlil di Golkar, ya kan? Nah, apakah Bahlil yang dimaksud oleh orang ini, ya kan, pengacara ini? Ya nggak tahu lah. Kan kita lihat maklumatnya. Maklumat awal kan begitu, ya kan? Fakta yang sebelumnya kan begitu, ya kan? Apakah ini Bahlil? Nanya lah, masa nggak boleh nanya, ya kan? Terus gimana? Surya Paloh? Apakah Surya Paloh? Apakah Prabowo? Prabowo nggak mungkin. Prabowo kan nggak punya istri, ya kan? Aniaya siapa, ya kan? Nah, apakah Caimin? Apakah Julhas? Oh, Julhas mah nggak mungkin. Julhas itu keren. Kenapa keren? Dia itu bagi-bagi duit gepokan sama anaknya, ya kan? Itu pasti sakinah menurut versi Julhas, ya kan? Ya kan? Dia keluarganya harmonis. Saking harmonisnya, itu anaknya kayaknya nggak akan manggil bapak kalau nggak dapat uang gepokan, ya kan? Di tengah kondisi rakyat lagi susah, dia bagiin gepokan duit ke anaknya, kan lucu, nggak ngotak. Apa kabar otak, ya kan? Julhas nggak mungkin lah, Julhas kan lagi baik-baik aja sama keluarganya, sampai gepok-gepokan duit, harta, ya kan, dipamer-pamerin, dibagi-bagiin ke anaknya. Terus Ahmad Saiku, bisa nggak Ahmad Saiku? Kalau kita lihat maklumat sebelumnya juga pernah ada tuh, ya kan? Ada anggota DPRD atau DPR gitu ya. Dia tetap dilantik walaupun dia ada kasus, ya kan? Dari siapa itu? Partai politik PKS, ya, gitu kan? Ahmad Saiku mungkin nggak mungkin lah. Bisa jadi, bisa nggak tahu lah, gitu kan? Apakah AHY, ya kan? Nggak mungkin lah AHY. AHY itu kan istrinya artis, ya kan? Udah cantik mejibun, ya kan? Masa udah cantik digampar? Anies Mata bisa nggak ketua umum parpol ini? Enggak lah, kan Anies Mata partai politik kecil. Kan yang dibilang berita ini partai politik besar, bukan partai politik kecil. Said Iqbal nggak mungkin juga, kan partai politik kecil, partai buruh, partai ecek-ecek, ya kan. Ada juga Mardiono, Ridho, Fahmi, atau Giring Niji, atau mungkin Kesang kan ketua parpol juga. Bisa nggak Kesang? Waduh, tahu dah, gimana, ntar aja dah. Tapi kayak nggak mungkin, kan PSI partai kecil, nggak mungkin lah Kesang, nggak mungkin lah. Sungguh sadis penganiayaan ini. Al-Fakir ngutuk keras ini ketua umum parpol yang nindas perempuan berlebihan, ya kan? Konon katanya, udahlah, nggak usah pakai konon katanya, itu namanya gosip, ya kan? Nah, jadi pengakuan mendapatkan pukulan tendangan kepala dijedotin, makanya semalam sempat di MRI di ronsen. Wah, itu gimana? Masa ada kepala dijedotin, itu kepala apa kelapa? Kalau kepala iya, kelapa iya dijedot-jedotin kelapa biar keluar airnya. Ini kepala dijedotin biar apa yang keluar gitu? Isi kepalanya nggak mungkin lah. Isi kepala itu biar keluar, bukan dijedotin. Bukan, tapi diinjak diskusi, diajak narasi, diajak
literasi, diajak argumentasi, itu kalau isi kepala keluar. Tapi ini ada pengakuannya, mendapat pukulan, tendangan, kepala dijedotin. Makanya semalam sempat ronsen. Saat bertemu korban kemarin malam di rumah sakit, Sunan melihat juga ada beberapa luka memar. Wah, ini wah kacau ini, sadis nih. Cuman masih nggak ada apa-apanya. Tenang aja saudara, jangan khawatir, masih nggak ada apa-apanya. Dibandingkan korban 6 KM 50. Ya, KM 50 tuh ya, itu lebih sadis lagi daripada perempuan ini. Ini perempuan ini masih nggak ada apa-apanya. Jadi kalau mau diusut, usut tuntas sekalian, hancur sekalian. Usut tuntas, jangan milih-milih. Jangan perempuan yang cuma dianiaya begini doang diurus, sementara KM 50 yang udah lama, udah hampir bertahun-tahun nggak diurus ya. Tetap fokus kita bukan perempuan ini. Fokus kita tetap KM 50. Karena apa yang terjadi? Kepala dijerotin, di ronsen, memar, segala macam, dagu memar. Itu masih nggak ada apa-apanya dibandingkan KM 50. Dan kita semua harus sepakat dulu, ya kan? Sepakat bahwa kita usut tuntas KM 50. Loh kok ujungnya KM 50? Memang itu arahnya mau ke sono. Ngomongin ketua umum partai politik, aniaya perempuan, masih nggak ada apa-apanya dibandingkan KM 50. Oleh sebab itu maka kita harus sama-sama usut tuntas, terus gaungkan, terus gemakan, terus ramekan, terus viralkan korban KM 50. Itu adalah kebiadaban, kesadisan, dan kejahatan yang diduga terorganisir dan juga bagian dari pembunuhan berencana yang notabene harus pelakunya diseret ke pengadilan HAM. Karena ini adalah pengadilan HAM berat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.